Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yaitu materi tentang klasifikasi gulma akan memaparkan presentasi kami. Klasifikasi gulma yang pertama yaitu siklus hidup. Gulma pada daerah iklim sedang atau subtropis dibedakan menjadi 3 yaitu semusim, 2 tahunan, dan tahunan. Sedangkan di daerah subtropis berdasarkan lamanya pertumbuhan, perkembangan, dan produksi, gulma digolongkan menjadi 2 yaitu gulma semusim dan gulma tahunan. Yang pertama yaitu gulma semusim, merupakan gulma yang memiliki daur hidup hanya 1 tahun atau kurang dari mulai perkecambahan biji hingga menghasilkan biji lagi. Ciri-ciri gulma semusim: umur kurang dari 1 tahun, organ kebanyakan dengan biji, mati setelah biji masak, dan produksi biji melimpah. Contoh dari jenis gulma semusim yaitu Physalis agulanta L, Amaranthus spinosa L, Agerantum conizoide L. Yang kedua yaitu gulma 2 tahunan yang memiliki siklus hidup lebih dari 1 tahun tetapi kurang 2 tahun. Gulma 2 tahunan memiliki umur 2 tahun. Contoh dari jenis gulma ini adalah Typhonium trilobatum, Cyperus iria, Cyperus difformis. Yang ketiga, gulma tahunan yang dapat hidup lebih dari 2 tahun. Setiap tahunnya pertumbuhan dimulai dengan perakaran yang sama. Ciri-ciri gulma ini yaitu umur dari 2 tahun, perbanyakan vegetatif dan atau generatif, organ vegetatif bersifat dominisasi apikal yaitu cenderung tumbuh pada ujung. Bila organ vegetatif terpotong-potong, semua tunasnya mampu tumbuh menjadi gulma baru. Contoh jenis gulma tahunan yaitu Piperata cylindrica L, Cyperus rotundus L, Micania micarantha. Klasifikasi gulma berdasarkan habitat gulma yaitu 1. Gulma daratan atau terrestrial weed, memiliki ciri-ciri diantaranya tumbuh di lahan kering dan tidak tahan genangan air. Gulma daratan ini tumbuh di darat yaitu di tegalan dan perkebunan. Jenis gulma daratan yang tumbuh tergantung pada jenis tanaman utama yang diikuti jenis tanah, iklim, dan pola tanam. Contoh gulma daratan yaitu Angeratum conizoides L. Kemudian yang kedua yaitu gulma air atau aquatics. Selanjutnya yang kedua yaitu gulma air atau biasa disebut dengan aquatic weeds, merupakan gulma yang hidupnya berada di air. Jenis gulma air dibedakan menjadi 3 yaitu gulma air yang hidupnya terapung di permukaan air atau contohnya yaitu Echorina crassipes Sylvinia sp. Kemudian gulma air yang tenggelam di dalam air dan gulma air yang timbul ke permukaan tumbuh dari dasar. Gulma air dibedakan menjadi 3 yaitu gulma mengapung atau floating. Gulma ini tumbuh dan menyelesaikan siklus hidupnya di air. Kemudian yang kedua yaitu gulma tenggelam, merupakan gulma kelompok ini berkecambah, tumbuh dan berkembang biak di bawah permukaan air. Kemudian yang ketiga yaitu gulma sebagian mengapung dan tenggelam atau biasa disebut dengan emergent. Gulma ini tumbuh di perairan dangkal dan dalam situasi tertentu dekat dengan air, tempat air surut. Contoh gulma ini yaitu Monocoria vaginalis, Presbytia stratiotes. Gulma menumpang atau aerial weeds dengan ciri-ciri tumbuh selalu menempel atau menumpang pada tanaman lainnya dan biasanya mengganggu. Contoh gulma ini yaitu Cuscuta campestris Yun dan Loranthus pentanthus L. Klasifikasi gulma yang ketiga yaitu taksonomi. Klasifikasi gulma berdasarkan morfologi daun yaitu gulma berdaun lebar dan berdaun sempit. Berdasarkan taksonomi, gulma dibagi menjadi 3 yaitu gulma monokotil, dikotil, dan paku-pakuan. Gulma monokotil yaitu gulma berakar serabut, bertulang daun sejajar atau melengkung. Jumlah bagian bunga 3 atau kelipatannya. Yang kedua, dikotil adalah gulma berakar tunggang, tulang daun menyirip atau menjari.
jumlah bagian bunga 4, 5 atau kelipatannya. Dan yang ketiga, paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Klasifikasi gulma yang keempat yaitu ekologi. Gulma obligat yaitu gulma yang tidak pernah dijumpai hidup atau tumbuh secara liar dan hanya dapat tumbuh pada tempat-tempat yang dikelola oleh manusia, seperti pada daerah permukiman dan pertanian. Contoh jenis gulma obligat yaitu Agregatum consoides L, Physalis aguilata L, Convolvulus arvense L, Monocoria vaginalis, dan lain-lain. Gulma fakultatif adalah gulma yang hidup atau tumbuh secara liar pada tempat belum atau sudah ada campur tangan manusia. Jenis gulma fakultatif adalah Allium sp, Cetatropis, dan Imperata. Daerah asal. Berdasarkan asalnya, maka gulma dibedakan menjadi dua, yaitu gulma domestik adalah gulma asli di suatu tempat atau daerah. Yang kedua yaitu gulma 35 yang sengaja didatangkan dari luar negeri. Jenis gulma berdasarkan asalnya yaitu Imperata cylindris, Salvinia mollets. Morfologi. Gulma rumputan adalah gulma berdaun pita, merupakan gulma dari famili Graminae. Selain merupakan komponen terbesar dari seluruh populasi gulma, famili ini memiliki daya adaptasi yang cukup 35, tinggi, distribusinya amat luas dan mampu tumbuh pada lahan kering maupun tergenang. Batang berbentuk silindris dan ada pula yang agak pipi atau persegi. Batangnya berongga, ada pula yang berisi. Daunnya tunggal, terdapat pada buku atau dan bentuk garis. Tulang daunnya sejajar di tengah helaiannya dan terdapat ibu tulang daun. Jenis gulma rumputan adalah Cynodon, Asonopus, dan Beef. Gulma tekian atau Sedgios merupakan golongan gulma dari famili Cyperaceae. Ciri utama dari gulma ini yaitu penampang batangnya segitiga, kadang-kadang juga bulat dan biasanya tidak berongga. Daun tersusun 37 dalam 3 deretan, tidak memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Butangkai karangan bunga tidak berbuku-buku. Bunga serindalang bulir atau spike atau anak bulir, biasanya dilindungi oleh suatu daun pelindung. Jenis gulma tekian yaitu Cyperus iria L, Cyperus difformis L, Cyperus rorundus L, dan Cyperus killingia N. Gulma berdaun lebar atau brodel sebagian besar merupakan dikotil, tetapi ada beberapa golongan monokotil. Ciri-ciri umumnya yaitu ukuran daunnya lebar, tulang daun berbentuk jaringan, dan terdapat tunas-tunas tambahan pada setiap ketiak daun. Batang umumnya bercabang, berkayu atau sekuleng. Bunga golongan ini ada yang menjebung dan ada yang tunggal. Jenis gulma berdaun lebar yaitu Eissornia crassiformar, Solens, Papermia flucida L, Kuhn, dan lain-lain. Cara tumbuh gulma terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, erek atau tumbuh tegak, yaitu Guerhatia erecta. Yang kedua, creeping atau tumbuh menjalar, yaitu Paspalum conjugatum. Dan yang ketiga, glinding atau memanjat, yaitu Merenia hirta. Berdasarkan sifat gangguan, gulma biasa atau common weed adalah gulma yang menyebabkan gangguan kurang nyata pada tanaman budidaya. Gulma ganas atau noxious weed adalah gulma yang gangguannya nyata. Beberapa ciri gulma ganas antara lain menimbulkan kemerosotan hasil secara nyata. Contoh yang pertama yaitu Scripus sonipinus dengan populasi 200 per meter persegi sebelum menurunkan hasil tanaman padi.
Yang kedua, Cryphus maritimus dengan populasi 20 meter persegi telah menurunkan hasil padi secara nyata. Berdasarkan kondisi lahan, gulma pada pH tinggi atau pH rendah mampu tumbuh dengan baik pada tanah sangat masam selama kondisi cahaya terbuka penuh. Dan Herendok merupakan indikator gulma di tanah masam. Gulma pada tanah berlengas tinggi atau rendah. Gulma yang tahan pada kadar garam tinggi. Gulma yang tumbuh baik pada tempat terlindung cahaya atau sebaiknya. Gulma dari golongan pakis akan tumbuh subur pada areal yang lembab dan ternaungi.